Banyak orang muslim nggak pada tahu. Kalau ditanya Nabi Muhammad jadi nabinya kapan? Nih, bapak saya yakin nih, rata-rata jawabnya usia berapa? 40 tahun kan? Iya. Saya juga dulu belajarnya begitu waktu mondok. 40 tahun Nabi itu menjadi nabi. Memang benar. Itu nggak salah, itu benar. Tapi sebelum beliau terlahir jasadnya, ruhnya itu sudah Allah ciptakan terlebih dulu. Aku sudah menjadi nabi sementara Adam di antara ruh dan jasad. Maksudnya belum selesai. Penciptaan Adam belum selesai. Nabi Muhammad itu udah jadi nabi, Pak. Jangan pernah mengira bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah makhluk yang sudah mati. Ketahuilah bahwa pada diri kalian tuh ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tahiyat, Bu, sekarang coba ibu tuh, pernah sadar nggak ketika tahiyat kita diajarkan untuk berkata, zaman sekarang nih, musyrik nggak, Bu? Minta bantuan sama pinjol itu musyrik nggak itu? Saya heran kadang-kadang, kenapa orang kalau misalnya bertawasul kepada Nabi dibilang musyrik itu kenapa? Saya pesan ini sama bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak susah diatur, bandelnya minta ampun. Tahu gak, Bu, cara terbaik mendidik anak yang zaman sekarang udah dilupakan? Kata guru saya, salah satu cara terbaik mendidik anak, kalau pengen ibu punya anak, tertanam dalam batinnya akhlak yang mulia. Bukan diceramahin, Bu. Ini ada tipe-tipe orang zaman sekarang, entah itu guru, entah itu ustadz, kalau ngelihat anaknya susah diatur, ceramahin, nyerocos, bosan anaknya juga. Anak itu semakin sering diceramahin, semakin menjadi-jadi, bener gak, Pak? Iya, Dek, kayak gitu nggak? Semakin sering diceramahi, semakin kita pengen berlaku sebaliknya, ya kan? Jangan merokok, bapaknya begini kan? Anak itu nggak perlu omongan, anak itu perlu bimbingan. Bimbingan bukan dengan lisan, tapi dengan tindakan. Betul nggak? Gak usah banyak-banyak ngomong, anak nyuruh sholat begini. Bapak pakai kopiah, pakai koko, waktu azan ke masjid, sudah lebih dari cukup mengingatkan kepada anak, ayo nak kita sholat. Nah, jangan kebalikannya. Jangan kebalikannya. Bapaknya sibuk kerja, sampai lupa sholat, anaknya disuruh sholat. Berharap katanya pengen punya anak soleh. Ya Allah, ya Karim. Terus ngasih uang haram. Hati-hati itu. Hati-hati itu. Jangan pernah berharap ada kesolehan di balik uang haram. Hati-hati. Karena bagaimanapun kita ini, daging kita ini dipakai buat ibadah. Allahu thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Percuma aja, Pak, Bu, kita nyekolahin anak jauh-jauh sampai bertahun-tahun, kalau uangnya masih haram, jangan harap. Ada masa depan di balik uang haram itu. Kembali kepada yang tadi pesan tadi, Bu. Ini pesan dari guru saya. Dan saya merasakan betul itu. Kalau misalnya pesan ini diamalkan, walaupun secara perlahan-lahan. Ibu, bapak kalau pengen punya anak baik, entah itu yang belum punya anak, nanti punya anak. Caranya gimana? Sering-sering bacakan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak kita. Beda, Bu. Rasanya baca sejarah Nabi dengan sejarah manusia biasa, walaupun dia orang hebat gitu. Kan banyak orang-orang hebat dalam sejarah Islam itu. Imam Syafi'i itu orang hebat apa? Mazhabnya sampai tersebar di Asia Tenggara. Orangnya ada di Mesir, makamnya ada di Mesir, mazhabnya tersiar ke seantero Asia Tenggara. Kurang hebat apa itu? Tapi coba Bapak sekali bandingin, baca sejarah biografi Imam Syafi'i dengan baca biografi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dampaknya itu beda ke sini itu. Anak tuh begitu, Bu. Semakin sering ditanamkan pesan-pesan dan cerita-cerita sebelum tidur, mau menjelang sekolah atau pulang sekolah, lagi iseng di rumah. Itu anak-anak kecil. Anak-anak yang masih usia SD itu ya, kalau pengen bapak ibu punya anak dengan karakter yang bagus, caranya begitu. Dekatkan dan kuatkan iman mereka kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacakan sirah nabinya. Lama-kelamaan kata guru saya apa? Cahaya kenabian akan terpancar di dalam hatinya. Kalau sudah terpancar dan tertanam, maka akan muncul akhlak yang bagus. Sebagaimana akhlak Nabi Sallallahu, tentu nggak akan menyerupai. Paling tidak mengikuti jejak. Gak akan kita bisa menyerupai akhlak Nabi. Wallah, tidak akan pernah. Mau ibadah siang, pagi, malam, sore, gak lewat, gak akan pernah bisa meladeni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Tidak akan pernah bisa. Saking besar dan agungnya akhlak Nabi, sampai-sampai Allah saja memuji akhlak beliau. Lihat, Al-Quran memuji akhlak Nabi dengan ayat yang sangat ringkas, tapi kalau kita paham bahasa Arab, itu pujian yang sangat istimewa. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Lihat, nih yang belajar bahasa Arab itu pujian Allah. Gak pernah, Pak, gak pernah ada nabi yang dipuji seperti ini selain Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat,
wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka, inna dalam bahasa Arab itu namanya huruf yang menunjukkan penguatan, taukid. Jadi seolah-olah lagi menegaskan setegas-tegasnya, sungguh benar-benar. La'ala, ada lagi lam. Lam juga sama fungsinya untuk penekanan dan taukid. 2 kali ditekankan. Coba itu kalau pengen ditekankan, diterjemahkan agak susah itu. Sungguh benar-benar, tidak ada keraguan sama sekali bahwa engkau menggunakan kata ala. Lihat, ala dalam bahasa Arab maknanya adalah isti'la, ketinggian. Jadi Allah itu bukan cuma memuji dengan kata sungguh dan benar-benar, tapi menggambarkan ketinggian derajatnya dengan kata ala itu. Nabi Muhammad itu gak ada yang bisa melampaui derajat beliau dari kalangan manusia itu. La ala, belum cuma itu Pak, setelahnya disebutkan isim nakirah, khuluqin. Kalau belajar bahasa Arab isim nakirah itu yufidu ta'zim. Di isim nakirah itu diantara maknanya adalah pengagungan. Jadi menyebutkan kata khuluq saja, di baliknya ada pengagungan yang sedemikian besar. Khuluqin itu sudah maknanya sudah akhlak yang sedemikian agung. Ditambahin lagi dengan kata azim. Azim itu artinya agung, besar, istimewa. Coba itu penguatan demi penguatan menunjukkan makom derajat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak ada keraguan dalam keimanan kita bahwa beliau adalah afdalul khalq, sebaik-baiknya makhluk, sayyidul kaunain, pemimpin dari 2 alam, maksudnya alam manusia dan jin, imamul awwalin wal akhirin, imamul anbiya, awwalu man tanshaqqu anhul ard, yang pertama kali dibangkitkan nabi nanti kalau kita masuk hari kiamat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali diciptakan. Nih banyak orang muslim nggak pada tahu. Kalau ditanya Nabi Muhammad jadi nabinya kapan? Nih bapak saya yakin rata-rata jawabnya usia berapa? 40 tahun kan? Iya, saya juga dulu belajarnya begitu waktu mondok. 40 tahun Nabi itu menjadi nabi. Memang benar, itu nggak salah, itu benar. Tapi sebelum beliau terlahir jasadnya, ruhnya itu sudah Allah ciptakan terlebih dulu. Ruhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tercipta sebelum jasadnya. Mana dalilnya? Ayo mana dalilnya? Dalilnya diantaranya ada hadis menyebutkan kuntu nabiyyan wa adamu munjadilun fi tinatihi. Kuntu nabiyyan wa adamu bainar ruhi wal jasad. Aku sudah menjadi nabi sementara Adam di antara ruh dan jasad. Maksudnya belum selesai. Penciptaan Adam belum selesai. Nabi Muhammad itu udah jadi nabi, Pak. Kok bisa? Iya, bukan dengan jasadnya, tapi dengan rohaninya. Ini harus ditanamkan sebagai muslim. Jangan pernah mengira bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah makhluk yang sudah mati. Terus hubungan kita terputus sampai sekarang karena beliau sudah wafat. Enggak. Beliau itu dengan jasadnya terbaring di Madinah, wafat di kota Madinah, terlahir di kota Makkah. Tapi ruhnya Allah ciptakan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sekarang ada nggak ruhnya? Ada. Kok bisa bilang begitu? Iya. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, wala tahsabannalladzina qutilu fisabilillahi amwata. Jangan pernah kalian mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, para syuhada itu mati. Jangan bilang mereka mati. Bal ahya, tapi mereka itu hidup. Itu orang mati syahid, Pak. Orang mati syahid di Quran dikatakan mereka itu hidup. Ya, orang yang mati syahid dibilang hidup, masa nabinya nggak dibilang mati? Ya kan? Itu imannya orang-orang yang mati syahid. Kemudian ada ayat Quran lain mengatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa pada diri kalian tuh ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahiyat, Bu, sekarang coba Ibu, pernah sadar nggak ketika tahiyat kita diajarkan untuk berkata at-tahiyatut thayyibatun barakatuh sampai pada ucapan assalamu alaika atau alaihi? Alaika. Kalau Anda belajar bahasa Arab, alaika kaful mukhatab itu menunjukkan lawan bicara yang hadir. Makanya kalau saya masuk ke ruangan, ada orang di ruangan, saya ngomongnya assalamu alaikum pakai kaful mukhatab jamaah. Karena orangnya ada. Jadi ketika dalam tahiyat kita bilang assalamu alaika ayyuhan nabi, itu isyarat yang sedemikian jelas bahwa nabi itu hadir dalam kehidupan kita, ada. Bukan dengan jasadnya tapi dengan rohnya. Orang muslim kalau sadar betul nabinya masih ada, membersamai kehidupannya, gak usah pusing-pusing repot-repot mikirin ujian hidup itu. Bapak kalau masih punya orang tua, punya masalah hidup nih, orang tua bisa menyelesaikan. Datang ke orang tua kan? Datang ke orang tua, Pak, Bu, aku punya hutang banyak, udah gak bisa bayar lagi.
Gak ada lagi tempat selain bapak dan ibu. Kira-kira musyrik apa enggak Pak ngomong kayak gitu sama orang tua? Musyrik nggak? Musyrik nggak ngomong kayak gitu sama orang tua nih? Secara lahir, atau jangan orang tua deh, sama teman. Tolong dah, udah kecicilan udah banyak banget ini, udah nggak ada waktu lagi buat bayar, udah pusing. Ngomong sama teman, minta bantuan sama teman Pak. Minta bantuan sama teman, jangan sama teman, sama pinjol. Zaman sekarang nih, musyrik nggak Bu? Minta bantuan sama pinjol itu musyrik nggak itu? Saya heran kadang-kadang, kenapa orang kalau misalnya bertawasul kepada Nabi dibilang musyrik itu kenapa? Oh, kita minta bantuan sama orang tua, kan kita percaya betul Allah yang ngasih bantuan, ya enggak? Orang tua, teman itu hanya perantara yang kita jadikan perantara. Ya Nabi juga bisa dijadikan perantara, gitu loh maksudnya. Gak ada ya Rasulullah, inna natawassalu ilaika ila inna tawassalu bika ila rabbik fashfa'lana ya Rasulullah. Ada gak di antara mereka yang menangkan Muhammad adalah Tuhan? Gak ada. Jadi Nabi Muhammad itu masih ada Pak. Kalau kita punya masalah, kalau kita terhimpit oleh ujian hidup, pengen diringankan gak ujian hidupnya? Di samping kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sungkan-sungkan untuk mengetuk pintu Nabi kita, karena beliau itu masih ada. Saya banyak membaca kisah-kisah orang-orang ketika terhimpit, entah itu masalah hutang, masalah keluarga, apapun ujiannya. Bahkan ada kisahnya satu kitab tersendiri Pak. Saya pernah beli kitab waktu di Mesir, Qisas Man Ra'an Nabi fil Manam. Kumpulan kisah orang-orang yang pernah melihat Nabi dalam mimpi. Itu ada kitabnya. Bahkan ada kitab lagi sekitar 400 halaman, 500 halaman. Saya masih ingat waktu saya jadi mahasiswa, itu baca kisah orang-orang yang punya masalah hidup, banyak baca salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba kemudian masalahnya diselesaikan. Ya Nabi itu orang tua kita secara rohani, paham maksudnya? Orang tua kita secara rohani. Bahkan ada hadis yang mengatakan, ana minkum bimanzilatil walid liwaladihi. Kata Rasulullah kepada kita ini kita sebagai muslim, kompas kita itu ada di sono. Kompas kita itu adalah Nabi Muhammad. Beliau meyakinkan kita, jangan khawatir, aku itu bagi kalian seperti orang tua bagi anaknya. Ada nggak Pak orang tua yang pengen anaknya tersiksa? Ada nggak? Tidak ada. Beliau melukiskan hubungan kita dengan beliau itu katanya seperti apa? Beliau orang tua, kita anaknya. Kira-kira itu, kira-kira orang tua aja yang level kasih sayangnya biasa-biasa aja, gak rela itu anaknya miskin, anaknya menderita, anaknya tersiksa. Nabi Muhammad meyakinkan kita, aku tuh seperti orang tua bagi kalian. Masih ada, masih ada. Bukan dengan jasadnya tapi dengan rohaninya. Saya pernah bercerita sebuah riwayat ibu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya waktu beliau masih hidup dengan para sahabatnya, waktu di Baqi, di pekuburan Baqi, beliau berkata kepada para sahabatnya, walitu law anni ra'aitu ikhwani. Aku ingin sekali berjumpa dengan saudara-saudaraku. Para sahabat kemudian bertanya, awalasna ikhwanak ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Jawaban Nabi apa? Bal antum ashabi. Amma ikhwani humul ladzina amanu bi wa lam yarawni. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu bilang aku ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Sahabat nanya, kami kan saudara engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalian sahabatku. Saudaraku itu orang yang datang setelahku, beriman kepadaku, belum melihatku. Siapa itu? Siapa lagi kalau bukan kita sebagai umatnya. Dan kita umat muslim, dalam Al-Quran dikatakan kuntum khairu umma ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baiknya umat yang pernah ada dalam sejarah umat manusia. Kenapa? Kenapa kita dikatakan sebagai sebaik-baiknya umat? Nah, orang Islam banyak yang jahat itu Pak. Oh, Islam katanya terbelakang begini-begini. Tahu nggak kenapa itu? Kemuliaan itu bisa kita dapat karena kita bernasab dan kita beriman kepada sebaik-baiknya Nabi yang pernah Allah ciptakan di alam semesta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara kita menjadi umatnya, kita kecipratan. Beliau sebaik-baiknya makhluk, kita ditakdirkan sebagai umatnya, sebaik-baiknya umat. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah beberapa panduan. Lihat, saya ngomong dari jam berapa ini tadi? Jam berapa? Saya dikasih berapa menit ini panitia? Ngomong beginian. Baru setengah jam ya? Baru setengah jam. Itu hanya menjelaskan doa Nabi Allahumma anabik. Belum selesai yang satunya lagi. Wa ilaik. Ya Allah ya Karim. Itulah rumusan hidup yang sejati. Hidup melibatkan Gusti Allah. Sadar bahwa seluruh nikmat, seluruh ujian datangnya dari Allah. Kalau di saat susah minta tolong sama Allah, sadar betul bahwa dirinya adalah hamba Allah. Nanti kalau mati, selesai kita hidup, kita juga harus sadar. Lihat, Nabi melukiskan dengan kata wa ilaik. Tahu nggak artinya ilah? Ilah itu artinya lintihail ghayah.
berakhirnya sebuah tujuan. Seolah-olah Nabi memberikan pesan kepada kita, jadikanlah hidup kita sebagai muslim ini Allah sebagai tujuan utamanya. Ya Allah ya Karim, Allah sebagai tujuan utama. Gimana caranya itu? Gimana caranya? Mati. Menjadikan Allah sebagai tujuan utama maksudnya gimana? Menjadikan Allah sebagai tujuan utama karena memang sejak awal kita diciptakan itu diciptakan untuk menyembahnya. Menyembahnya gimana maksudnya? Menyembah gimana? Menyembah Allah itu nggak harus di masjid, nggak harus dengan bertasbih, tidak harus. Bapak pergi ke kantor jadi karyawan, menunaikan tugas, bosnya ngasih tugas kita tunaikan, itu ibadah bukan? Ibadah. Tujuannya apa? Ya saya pengen cari nafkah lah. Nggak, tujuan akhirnya, tujuan sononya. Di samping mencari nafkah, membiayai anak sekolah dan lain-lain, itu tujuan sementara. Tujuan akhirnya di saat kita ibadah, ibu berumah tangga ngurusin anak, pusing-pusing. Tujuannya supaya apa? Supaya anak saya terdidik, supaya anak saya jadi orang pintar. Ya, tujuan sementara. Tujuan akhirnya harus disebut nama Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan akhirnya di saat kita berbuat, saya sekarang ceramah, bapak sekarang menyimak, nanti kita keluar rumah punya kegiatan lain, besok kita punya aktivitas berbeda. Tujuan akhirnya Nabi ngajarin kita nih, kalau pengen beragama dengan benar, Allah dilibatkan dalam tindak tanduk kehidupan. Manakala kita memandang masa depan di alam akhirat, jadikanlah Allah sebagai satu-satunya tujuan. Subhanallah. Nasihat dari sedemikian banyak dan berlimpah itu. Coba sekarang bapak kalau tanya, gimana caranya menjadikan Allah sebagai tujuan hidup? Itu bisa jadi majlis tersendiri, itu kan? Lihat, Jawami'ul Kalim. Di antara keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya ungkapan yang ringkas tapi maknanya sangat padat dan mendalam. Saudara-saudara sekalian, Al-Quran mengajari kita bagaimana cara memaknai hidup yang benar. Lihat, orang-orang dulu Pak, sampai sekarang tuh masih ada orang punya pandang kayak begini. Orang-orang kafir tuh, orang-orang kafir. Nah sayangnya sekarang banyak orang beragama, identitasnya orang beragama, tapi cara berpikirnya kayak orang kafir. Tahu nggak orang kafir ungkapannya apa? Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Dalam Al-Quran, orang-orang kafir berkata, sesungguhnya kehidupan itu kehidupan dunia aja, kita itu nggak akan dibangkitkan. Lihat, ada nggak orang zaman sekarang cara berpikir yang kayak begitu? Percaya sama akhirat nggak dong? Percaya. Percaya mah percaya, tapi kehidupannya mencerminkan seolah-olah dia nggak percaya, nyari dunia habis-habisan, sampai lupa sholat. Banyak kan? Cara berpikirnya diwariskan dari orang-orang kafir terdahulu. Al-Quran menolak cara berpikir semacam itu. Azan dulu ya, azan dulu. Habis azan gimana? Lanjutkan. Oh, baik. Tadi kita katakan bahwa Nabi berpesan kepada kita semua, kalau pengen hidup bahagia, hidup lempeng, hidup bahagia di dunia, mati masuk surga, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup bahagia di dunia caranya begitu. Libatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tindak tanduk kehidupan kita. Tujuan hidup kita juga pada akhirnya harus senantiasa menata Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan yang paling utama. Lihat, orang-orang kafir dulu cara pandangnya kebalikannya apa? Dan sayangnya kadang-kadang ya cara pandang kadang diwarisi. Identitas kita muslim, orang mukmin, orang beriman, orang beragama, tapi cara berpikirnya kadang aneh-aneh, mirip-mirip kayak mereka. Orang kafir itu cara pandangnya wa qalu in hiya illa hayatuna dunya. Kehidupan yang benar itu ya cuma di dunia doang, kata orang kafir. Sekarang kita tanya Pak, tanya diri kita, tanya orang-orang sekitar kita. Jangan-jangan ada di antara anggota keluarga kita yang cara pandangnya kayak begitu. Hanya melihat kehidupan itu cuma di dunia doang. Keluar rumah subuh-subuh udah nyari duit, pulang malam-malam lupa sholat dengan alasan katanya gak ada hubungan lah, kerja mah kerja, Tuhan mah Tuhan. Kalau kita pengen kaya itu caranya kerja, bukan minta sama Tuhan. Ada kan Pak cara pandang kayak begitu orang-orang ini, orang beriman, orang muslim. Kadang-kadang cara pikirnya kayak begitu. Seolah-olah dunia ini segala-galanya, terus dikejar habis-habisan, yang pasti dibawa mati malah diabaikan gitu loh. Itu kadang orang beragama ada kayak begitu. Cara berpikirnya terwariskan dari orang-orang dulu, orang kafir terdahulu. Di ayat yang lain biasanya dikatakan dalam Al-Quran, orang-orang kafir dilukiskan cara pandangnya, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Kata orang-orang kafir sama kayak tadi ungkapannya, kehidupan yang benar itu hanya kehidupan dunia saja, kita mati kita hidup, wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa, waktu saja, bukan Tuhan.
bukan Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Bagi mereka hidup mati ya sudah alamiah saja, kita musnah karena seiring dengan habisnya masa saja. Jawaban Al-Quran apa? Wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yadhunnun. Mereka hanya mengira-ngira aja, mereka nggak punya pengetahuan. Ini kadang-kadang orang beriman juga sama cara pandang kayak begitu, menatap dunia secara berlebihan, padahal Nabi mengajari kita Pak untuk menatap dunia itu secara datar. Dia hanya bermanfaat dan berguna kalau kita jadikan jalan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah Nabi mengajari kita untuk memandang kehidupan dunia supaya kita mendapatkan kehidupan yang bermutu. Di dunia kita bermanfaat, ibadah dijalankan, mati mendapatkan keridhaan ilahi, kan lebih enak. Lebih enak kehidupan kayak begitu. Mari sekarang saya bacakan beberapa petikan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menguatkan cara pandang yang tadi kita sebutkan itu. Bapak Ibu sekalian, dalam kitab Asy-Syifa ada sebuah kitab namanya Asy-Syifa karangan Qadhi Iyad, salah seorang ulama besar bermazhab Maliki. Makamnya ada di Maroko, dari Maghrib, dari daerah Maghrib, daerah Maroko. Qadhi Iyad, di kitab ini dua tanda petik, kitab keramat. Namanya tuh Asy-Syifa. Syifa itu artinya kesembuhan. Kata para ulama, katanya kalau sakit pengen sembuh, di antara doanya wasilahnya baca kitab ini, kitab Syifa. Saya dulu pernah dengar nasihat ulama itu, yang satu itu tuh. Waktu itu di Kairo istri saya sakit, sampai-sampai nggak bisa jalan gitu. Saya masih ingat itu. Ingat nasihat ulama itu, berwasilah aja katanya. Maksudnya bacakan kitab Asy-Syifa, karena isinya itu apa? Isinya tentang Nabi Muhammad SAW, semuanya dari awal sampai akhir. Mengisahkan tentang akhlak Nabi, kekhususan Nabi, hak Nabi kepada hak Nabi yang harus kita penuhi, kita sebagai umatnya, dan lain-lain. Hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad itu kitab yang talaqathul ummah bil qabul gitu ya, sudah diterima oleh umat muslim sepanjang masa, namanya Asy-Syifa. Bacakan katanya kitab Syifa itu kalau misalnya ada orang sakit biar sembuh. Tentu Allah yang menyembuhkan, gak musyrik ya, Allah yang menyembuhkan. Tapi sebagai doa, saya bacain kitab Syifa itu karangan Qadhi Iyad ini, subhanallah, sekian menit kemudian Allah yang menyembuhkan. Tiba-tiba istri saya bisa berjalan, kemudian saya bawa ke klinik, akhirnya bisa sembuh, alhamdulillah. Wasilah. Gimana nih? Sholat dulu? Lanjut dulu. Mungkin 15 menit lagi ya. Ada tanya jawab nggak? Ada aja, 3. Oke, ini terakhir ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan. Dalam kitab Asy-Syifa disebutkan, wa qala inni uridu alayya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inni uridu alayya an tuj'ala li batha'u Makkah dhahaban. Aku ditawari supaya aliran-aliran sungai di Mekah atau lembah-lembah di Mekah itu jadi emas. Di riwayat lain disebutkan, ditawari beliau jadi emas. Tahu nggak jawabannya apa? Faqultu, aku berkata, kata Nabi, Allah menawari beliau itu lembah-lembah jadi emas, mau nggak? Ditawari. Kata beliau jawabannya apa? La ya Rabb, tidak ya Allah. Apa jawabannya Pak? Lanjutannya perhatikan. Aju'u yauman wa ashba'u yauman. Aku memilih lapar sehari, kenyang sehari. Soal apa yang ngajari kita? Namanya hidup itu ada kebahagiaan, ada kesusahan. Lihat, Nabi memilih hidup normal, hidup susah, hidup bahagia. Gak sepenuhnya bahagia, gak sepenuhnya susah. Ada ini kenyang lapar itu adalah simbol dari kesusahan dan kebahagiaan. Lihat, aju yauman wa ashba'u yauman. Sehari aku kenyang, sehari aku lapar. Kemudian lanjutannya apa kata beliau? Ammal yaum alladhi aju'u fi fa'atadarra'u ilaih. Di hari aku lapar, aku memilih merendahkan hati di hadapan Engkau ya Allah. Merendahkan hati artinya berdoa, memasrahkan, menunjukkan kehambaan secara mutlak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang penguasa jagat raya, di saat susah, di saat lapar. Itu panduan hidup Pak. Di saat susah, di saat terhimpit, caranya apa? Kembali sama Tuhannya. Jangan nyerocos ke kanan, nyerocos ke kiri. Gak akan ada yang bisa menyelesaikan masalah bapak dan ibu kecuali yang ngasih masalah itu. Lihat, Nabi memberikan pesan sama kita. Wa ammal yaum alladhi ashba'u fi, kata beliau, adapun hari ketika aku kenyang, fa ahmadu wa uthni alaih. Aku memujimu dan memanjatkan sanjungan kepada Engkau ya Allah. Nabi mengajarkan kepada kita, dunia itu mau ditawarkan segunung emas sekalipun, pada hakikatnya
dia hanya sesuatu yang bersifat sementara. Makanya beliau nolak. Lebih memilih Tuhannya, lebih memilih hidup seperti yang diinginkan oleh Tuhannya, hidup normal kayak kita nih. Ada saat dimana beliau lapar, ada saat beliau dimana kenyang, ada saat susah, ada saat bahagia. Bahkan laparnya Nabi, Pak, kalau pengen digambarin, itu kalah sama laparnya kita. Kita ini selapar-laparnya pernah nggak, Bu? Saya mau nanya nih, jujur aja, sama saya sendiri, saya nggak pernah. Pernah nggak waktu kita lapar, kita ngikat batu di perut itu, pernah nggak? Nggak pernah, walau satu pun di sini semuanya, nggak ada. Nabi Muhammad ketika lapar melakukan itu. Ada yang kayak bisa beliau meneladani kesabaran yang kagak ada. Jadi beliau teladan bagi semuanya. Bagi orang kaya ada keteladanannya nggak? Ada. Beliau punya istri Sayyidah Khadijah, salah seorang saudagar kaya, tapi dimanfaatkan untuk apa kekayaannya? Ad-da'wah ilallah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah menginfakkan hartanya fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istrinya orang kaya tapi nggak pelit. Suaminya seorang nabi. Ya sudah, lengkaplah sudah itu. Ada yang ngajak manusia ke jalan Allah, yang membiayai perjalanan dakwahnya adalah istrinya yang mulia Khadijah radhiyallahu anha. Karena itu meskipun seorang janda, ibunda kita Khadijah itu termasuk istri yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat yang sahih, Sayyidah Aisyah itu menyatakan kecemburuannya kepada Khadijah gara-gara setelah beliau itu senantiasa menyebut nama Khadijah. Nah, itu sebagai bukti, Bu, Nabi itu keteladanan utamanya adalah monogami, punya satu istri, bukan poligami. Ya, tapi kan Nabi poligami, betul. Tapi sebelum beliau menikah dengan banyak itu, dia janda. Beliau dengan Sayyidah Khadijah, ibu-ibu sekalian, wahai anak-anak muda yang jangan khawatir di poligami. Saya ngasih pesan, rekam ini buat dikasih sama calon-calon suaminya, sama suami ibu di rumah. Nabi itu ngasih keteladanan pertama-tama bukan punya banyak istri, tapi setia dengan satu istri. Mana buktinya? Beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah ketika masih usia muda, 25 tahun, yang dipilih. Padahal beliau orang tampan, se-Mekah semuanya tahu ketampanan, kejujuran, akhlaknya, menjadi perebutan orang-orang di Mekah, perempuan di Mekah, milihnya seorang janda yang udah pernah nikah. Beda jaraknya jauh lagi. Udah gitu, sama Sayyidah Khadijah itu gak pernah nikah dengan manusia manapun selama 25 tahun. 25 itu angka kecil atau banyak? Banyak. Nabi ngasih keteladanan setia sama satu istri, ibu. Itu sunnah Nabi, beneran tuh itu. Satu istri. Kenapa setelahnya itu poligami? Nabi itu poligami niatannya bukan melampiaskan syahwat. Buktinya apa? Sebagian besar istrinya itu janda. Nabi itu menikah kepentingannya untuk penyebaran dakwah Islam. Kadang-kadang yang beliau nikahi itu seorang pembesar, anak dari seorang pembesar sebuah suku. Kalau beliau nikahi, beliau akan punya celah untuk berdakwah kepada suku itu semakin mudah. Paham atau tidak? Sekarang saya mau nanya, ibu, ada nggak orang poligami dengan niatan kayak begitu? Ada apa enggak? Gak ada. Rata-rata orang poligami niatannya apa? Boleh poligami, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, boleh, boleh. Gak boleh diharamin, itu syariat Islam. Karena ada masalah-masalah dalam keluarga, solusinya poligami. Tapi nggak semua, nggak semua. Kalau apa misalnya? Mohon maaf, misalnya istrinya mandul, misalnya ya. Tapi kalau suaminya nerima, istrinya juga nerima, nggak harus poligami. Poligami itu pintu darurat. Kalau nggak kepepet-pepet amat, jangan dibuka. Sebetulnya, Bu, ini paling demen perempuan kalau kayak beginian nih. Demen kan? Ya bener. Jangan salah, setia dengan satu istri itu sunnah Nabi atau bukan? Sunnah Nabi. Justru itu sunnah yang pertama kali diteladankan kepada umatnya. Lihat, beliau seorang pemuda yang tampan, yang gagah, menikah dengan seorang janda, punya anak dari beliau semua lagi, kecuali satu, Ibrahim, dari Maria Al-Qibtiyah. Udah wafat, itu istri-istri Nabi kita, ibunda kita Khadijah, udah wafat masih disebut-sebut namanya. Itu tanda kesetiaan atau bukan? Jelas. Nabi mengajarkan kesetiaan kepada satu istri. Poligami itu Nabi lakukan. Di samping orang Arab dulu tuh biasa, Bu. Di masyarakat Arab dulu, laki punya istri banyak tuh biasa banget. Gak kayak kita sekarang. Kalau punya bini dua aja jadi omongan se-RT, ya kan? Zaman sekarang nih, zaman sekarang. Dulu enggak. Yuk, poligami zaman dulu itu bukan aib. Asal itu tahu ya. Karena kalau seandainya poligami itu aib, itu pasti orang-orang kafir akan mencela Nabi Muhammad, ya enggak? Oh, Muhammad nih gila perempuan nih. Tapi nggak pernah ada loh, Bu. Nggak pernah ada celaan kepada Nabi bahwa beliau itu gila perempuan. Nggak pernah ada. Sebagai bukti bahwa poligami di zamannya adalah hal yang normal. Itu pun beliau poligami dengan orang-orang yang sudah tergolong janda, ditinggal sama suaminya. Kadang benar rasa empati.
atau ingin menyebarkan dakwah Islam, bukan pelampiasan syahwat. Jadi kalau pengen poligami versi Nabi yang benar-benar sunnah Nabi kayak begitu caranya, Pak. Susah kan? Makanya gak usah poligami, satu istri saja. Satu istri saja. Nabi mengajarkan kepada kita, cukuplah dunia itu sebagai simpanan, sebagai titipan, gak usah banyak-banyak. Ketika beliau ditawari Batha Mekah, sungai-sungai di Mekah, lembah-lembah di Mekah jadi emas, beliau memilih aju yauman wa asba'u yauman, memilih lapar satu hari, kenyang satu hari. Artinya susah satu hari, bahagia di satu hari. Dan itulah panduan untuk kita sebagai orang beriman, bahwa kehidupan kita tidak akan pernah lepas dari menjalani itu semua, tapi kita punya keteladanan yang baik pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.